Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pancasila, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Ketua Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan, Ibu Profesor Susi Haryanti. Yang saya hormati juga adalah Kepala Badan Keahlian DPR, Pak Profesor Bayu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian rekan-rekan dari Kementerian Hukum, Pak Dahana, kemudian dari Kemenko, Ibu Cahyani, para guru besar, para peserta seminar, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul di Universitas Pancasila ini untuk menghadiri dan mengikuti bersama-sama kegiatan seminar membahas tentang membangun kolaborasi akademisi dan praktisi untuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Tema ini sangatlah relevan dan penting mengingat betapa krusialnya peran kolaboratif antara dunia akademik dan praktik dalam membangun sistem hukum nasional yang kokoh, sistematik, dan terintegrasi. Bagaimana kita ketahui bersama, konstitusi kita telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum atau Rechtsstaat tersebut menuntut agar segala aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan atas hukum yang adil dan tertib. Namun bagaimana kita dapat mewujudkan supremasi hukum jika sistem perundang-undangan kita sendiri masih menghadapi tantangan dualisme hukum, tumpang tindih regulasi, dan disharmoni antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya inilah yang hendak kita renungkan dan kita hadirin, kita dalami bersama-sama bagaimana kita merumuskan permasalahan ini dan menjawab bagaimana kita dapat melakukan satu harmonisasi hukum yang kita anggap ideal sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat kita sekarang ini. Hadirin yang saya muliakan, dalam menjalankan amanat reformasi dan pembangunan hukum nasional, kita mewarisi tantangan sejarah sistem hukum yang maju, sejalan dengan kemajuan masyarakat kita sendiri. Sejak awal kemerdekaan, bangsa kita berhadapan dengan legal pluralism, adanya berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, mulai dari warisan hukum kolonial, hukum adat, hukum Islam, dan berbagai praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan hukum dalam masyarakat kita yang mungkin kita serap dan kita terima dari berbagai praktik yang berlaku secara internasional. Pluralitas sistem hukum ini jika tidak dikelola secara bijak akan melahirkan apa yang sering kita sebut sebagai dualisme hukum. Secara umum, peraturan perundang-undangan di negeri kita memang memunculkan dualisme hukum akibat pluralisme hukum yang ada itu. Artinya dalam mengatur satu hal yang sama, kerap kita temukan dua rezim hukum yang berbeda asal-usul maupun legitimasi keberlakuannya. Sebagai contoh di bidang hukum kekeluargaan, kita pernah mengalami dualisme dalam aturan pencatatan perkawinan, bahkan tentang perkawinan itu sendiri, keabsahan perkawinan dan lain-lain sebagainya, yang dicoba untuk diunifikasi pada tahun 1974. Namun pada akhirnya kita kembali, ada hal-hal yang dapat diunifikasikan, tapi tetap ada hal-hal yang tetap kita terima, bahwa kenyataannya dia adalah plural dan berbeda-beda. Perdebatan panjang pada waktu itu mengenai keabsahan perkawinan. Pada akhirnya adalah sebuah rumusan kompromi. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan tidak semata-mata dianggap sebagai satu kontrak perdata, tapi dianggap mempunyai sesuatu yang beyond the contract, yaitu sesuatu yang spiritual, sesuatu yang religius, yang dianggap bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Kalau kita belajar filsafat barangkali kita akan tahu bahwa
Beda orang religius dengan orang sekuler. Mungkin dapat diambil contoh dari perkawinan itu. Bagi orang sekuler, mungkin perkawinan adalah sebuah kontrak biasa, hubungan seksual yang dilegalkan menjadi suami istri. Tapi bagi orang yang religius, dia jauh lebih dalam daripada itu. Lebih-lebih orang Islam menyadari kamu telah mengambil kehormatan wanita itu bi amanatillah, dengan amanat kepada Tuhan, yang amanat Tuhan yang diberikan kepada. Jadi akan lebih dalam artinya. Dan saya pikir dalam praktek kita ketika mencoba untuk melakukan unifikasi hukum, mencoba untuk memilih yang mana harus kita perlakukan ketika kita menghadapi kenyataan kita mewarisi sistem hukum kolonial yang mengakui adanya pluralitas di satu pihak, mungkin juga diskriminasi di lain pihak. Bahkan lebih keras ucapan Pak Presiden Prabowo di sidang PBB kemarin, kita diperlakukan secara apartheid oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena memang kenyataannya adalah seperti itu. Ya, kita bukan hanya beda sistem, tapi juga diskriminasi. Tapi juga sekaligus bisa juga lebih bahasa politiknya lebih keras, melakukan apartheid. Mungkin kita hanya mengingat kalau disebut apartheid, kita hanya ingat Afrika Selatan, ya, yang dijajah Belanda sekian lama, kemudian diambil alih oleh Inggris dan masyarakatnya terbelah. Saya berapa kali pergi ke Afrika Selatan, berdialog dengan Scoop Desmond Tutu, dengan Nelson Mandela, pada waktu akan menyusun undang-undang tentang pengadilan HAM dan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini memang apartheid keras sekali diterapkan di sana, dan baru saya menyadari setelah di Afrika Selatan ada ribuan orang Indonesia yang dibuang dan dijadikan budak di Afrika Selatan. Makam-makam mereka dapat kita selusuri di Cape Town. Ada ratusan keramat istilah orang sana yang ternyata adalah kuburan dari para pejuang, para ulama yang datang dari Indonesia ini, walaupun disebut dengan istilah Cape Malay, orang Melayu Cape Town, tapi sebenarnya bukan orang Melayu dari Malaysia, ya, adalah orang Melayu dari tanah air kita ini. Dan salah satu yang membuat saya tertegun ketika keluar dari sebuah penjara di Pulau Robin Island, di Tanjung Harapan, di Cape Town, yang di situ Nelson Mandela dipenjarakan selama hampir 30 tahun. Dan pintu keluarnya itu ada sebuah makam yang dikunjungi ramai oleh orang-orang Muslim India, dan ditulis di situ adalah The Tomb of Sheikh Matura. Jadi makam dari Sheikh Matura. Saya mencari tahu siapa sebenarnya Sheikh Matura, yang disebut adalah orang pertama yang membaca Quran di Afrika Selatan. Setelah cari-cari usul-usulnya, ternyata orang itu adalah Cakraningrat keempat dari Madura. Jadi Nelson Mandela mengatakan, saya hampir 30 tahun di penjara di Pulau Robin ini, belum apa-apa dibandingkan orang ini. Dia tunjuk kuburannya. Saya tidak tahu siapa orang ini. Mungkin dia pejuang di negerinya, dan dia dibuang di tempat ini sampai dia meninggal di sini. Saya sangat terkesan dengan ucapan Nelson Mandela dan menyadari bahwa kita diperlakukan apartheid di Afrika Selatan sampai rezim itu ya tahun 80-an ya mulai kemudian berganti. Kita pun sebenarnya undang-undang kita itu juga menganut diskriminasi yang luar biasa besarnya. Kita bisa baca misalnya pasal 131 sampai 135 Indices Traveling yang membagi 3 warga negara penduduk Hindia Belanda antara orang golongan Eropa, Inggris, ya, orang Belanda, Jerman dan lain-lain, orang Timur Asing, ya, orang India, orang Cina, tapi orang Arab meskipun Timur Asing tapi tidak dianggap Timur Asing. Orang Arab bisa makan dengan inlander karena dia beragama Islam. Dan dari kita lihat dari segi penempatan wilayah saja sudah berbeda-beda. Ada Belteveden, Kecamatan Gambir, Menteng, Lapangan Banteng, yang hanya daerah orang Belanda.
Dan kalau ada orang Irlanda datang ke situ, lewat di depan rumah orang Belanda, dia harus jongkok melihat di rumah itu. Betapa kita diperlakukan seperti itu, didiskriminasi seperti itu. Tapi kita lihat, ya, orang Irlanda yang beragama Kristen, kedudukannya disetarakan dengan orang Belanda. Gimana Belanda ini membuat sistem hukum yang diskriminatif, membelah masyarakat kita seperti ini, dikotak-kotakan, diadu domba antara satu dengan yang lain. Dan sekarang kita awal merdeka, kita mengalami sistem seperti itu. Kita pikir yang bagus tentu hukumnya untuk orang Belanda. Maka ada dua KUHP, ada KUHP untuk Belanda, KUHP untuk orang Irlanda. Oh, kita merdeka, oh ya kita perlakuan yang punya Belanda dong, yang lebih baik. Begitu juga di bidang hukum sivil yang lain. Kita anggap yang diperlakukan untuk orang Belanda pasti lebih baik daripada yang diperlakukan untuk orang pribumi. Tapi apa betul demikian? Nah, itu juga jadi pertanyaan bagi kita. Ya, apakah yang untuk orang Belanda itu mungkin bagus dalam pikiran karena tiga kelompok seperti itu, yang paling tinggi itu yang kita anggap lebih baik. Itu kita terapkan. Tapi apakah itu kemudian sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat kita sendiri? Kesadaran hukum masyarakat kita sendiri tetap sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Dan saya kira kita tidak bisa mengabaikan kenyataan-kenyataan dan fakta ini. Karena ini dia merupakan sebuah living law. Setiap hari orang bertanya tentang masalah ini, baik di forum-forum pengajian, di majalah-majalah agama, di komisi-komisi fatwa, mulai dari pertanyaan serius sampai kepada pertanyaan yang kalau kita baca membuat kita tertawa. Lucu-lucu pertanyaannya dan jawabannya juga lucu-lucu. Tapi di sisi lain dia merupakan satu fakta, ada di living law yang hidup. Misalnya di dalam kitab Babul Masailnya Nahdlatul Ulama ditanyakan bagaimana hukumnya orang nelpon. Ya. Ini sebelum ada handphone nih. Ya. Yang masih pakai koin 50 perak, ya, dimasukin. Sah atau tidak menurut hukum Islam? Dijawab para kiai, tidak sah. Kenapa? Karena transaksi harus ada ijab dan kabul. Aku nikahkan kau dengan perempuan ini dengan mas kawin, aku terima nikahnya. Sahlah nikah itu karena ada ijab dan kabul. Lah kalau orang telepon, diangkat gagang teleponnya dimasukkan 50, ada ijabnya, ya kabulnya siapa? Siapa yang menerima uang 50 perak itu? Maka dianggap tidak sah. Lalu ada pertanyaan yang juga lucu, jawabannya juga lucu. Ditanyakan begini misalnya, bagaimana hukumnya orang menjual pupuk kandang? Lama para kiai berdebat, akhirnya jawabannya menjual pupuk kandang itu haram hukumnya di dalam Islam. Karena apa? Karena hadis mengatakan barang najis haram untuk diperjualbelikan. Kita baca, kita ketawa. Tapi kita harus mengatakan, ya kita mentertawakan itu. Tapi bagi orang kecil yang berdagang pupuk kandang itu, ini sebuah masalah besar. Ya. Kadang-kadang kecil besarnya satu masalah itu tergantung kepada orang yang involved, terlibat dalam masalah itu. Kita anggap masalah itu aneh, tapi orang itu masalah serius. Jadi itulah yang terjadi. Dan saya pikir memang kita, ketika sekarang kita berusaha sungguh-sungguh untuk merumuskan satu kaidah peraturan perundang-undangan, menurut saya bukan kita mengambil dari barat, bukan mengambil yang punya Belanda, bukan mengambil dari sana dari sini, bukan mengambil dari hukum adat atau mengambil seluruhnya dari hukum Islam. Tapi saya pikir semua adalah sumber-sumber tempat di mana kita menggali hukum, dan kemudian tugas kita adalah memformulasikan semua itu menjadi satu rumusan yang sejauh mungkin. Kalau dia dapat kita unifikasi, kita unifikasikan. Tapi kalau tidak dapat diunifikasikan, biarkanlah kita menggunakan berbagai subsistem hukum, dan itu juga sebenarnya adalah bukan sesuatu yang salah, karena itu juga adalah mengakui kemajemukan dan pluralitas dari masyarakat kita ini. Saya pikir akan terjadi satu proses transformasi, ada satu rumusan baru, ada satu penerimaan baru terhadap hal-hal
yang mungkin dulu tidak bisa diterima, sekarang dapat diterima karena ada pengaruh dari satu pola pengaturan dalam satu sistem hukum tertentu, kemudian diterima oleh sistem hukum yang lainnya. Katakanlah misalnya pembagian kewarisan dalam hukum Islam, ya, laki sekian, perempuan sekian. Tapi lama-kelamaan kemudian orang berpikir, karena rumusan norma seperti itu akan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Kalau sistem kekeluargaannya berbeda, maka rumusan hukum kewarisannya pasti akan berbeda. Jadi memang hukum harus merefleksikan daripada struktur masyarakat atau struktur sosial dari sebuah masyarakat. Barangkali kalau dalam struktur masyarakat Islam zamannya Rasulullah itu bisa terima, tapi struktur masyarakat Islam sekarang mungkin sudah jauh berbeda. Lalu timbul pemikiran, ya sebenarnya katanya ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis tentang kewarisan itu sebenarnya kayak ultimum remedium, hukum pidana. Silakan kamu musyawarah dulu, mau bagi bagaimana yang dianggap adil diterima semua belah pihak. Tapi kalau kalian tidak sepakat, ini hukumnya. Jadi sebenarnya bisa diterima dalam praktek. Kita lihat hal-hal yang dulu tidak dapat diterima. Dalam kompilasi hukum Islam, misalnya kita lihat status anak angkat yang ditolak dalam hampir semua kitab-kitab fikih disamakan dengan anak kandung, dalam praktek diterima. Ditanya apakah anak angkat berhak mendapat warisan sebagaimana anak kandung, 86% orang responden menjawab dapat warisan. Berarti memang ada persepsi dan perubahan. Dan secara kalau kita menyadari hal ini, dan pesan saya kepada kita semua, kita merumuskan satu peraturan perundang-undangan, itu kita jangan terpaku kepada satu sistem. Pelajari semuanya itu secara adil dan secara proporsional. Ya. Coba kita ini generasi ya, kontemporer dalam yang mempelajari hukum. Ya, generasi bapak saya jauh sekali berbeda pikirannya. Saya mengenal angkatan-angkatan pertama dari Rasulullah. Saya bergaul erat dengan Mr. Muhammad Rum. Saya bergaul erat dengan Mr. Safruddin Prawira Negara. Pikiran-pikirannya itu, ya, memang agak jauh berbeda. Sampai-sampai dia mengatakan zaman itu memang belajar hukum itu ada dua kubu. Kubu pesantren yang mengkaji kitab-kitab fikih yang tebal-tebal itu, ya, yang dianggap usang dan ketinggalan zaman. Sementara kubu Rasulullah yang belajar hukum Belanda. Enggak ketemu. Dua-duanya, ya. Yang satu nggak bisa bahasa Belanda, yang satu nggak bisa bahasa Arab, ya nggak bisa baca, nggak bisa gaul. Ya, itu tidak. Generasi kita sekarang, kita belajar secara hal. Saya ketika mengajarkan filsafat hukum, ya, saya tidak hanya membaca buku klasik di bidang filsafat hukum di Barat, coba buku-buku kontemporer seperti Breitbart, Radbruch dan segala macam. Saya suruh baca. Tapi saya suruh baca juga kitab Al-Muhalla yang ditulis oleh Ibnu Hazm, adalah seorang ahli hukum ketika kerajaan Andalusia ada di Spanyol. Kemudian pada kitab yang sangat terkenal namanya kitab Muwafaqat yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan saya heran-heran beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh UIN Syekh Kuala, UIN Araniri di Banda Aceh untuk menjadi promotor, ya, seorang yang menulis doktor dalam syariah dan disertasinya itu mengenai kitab Muwafaqat, konsep keadilan menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya sebenarnya saya kan orang UI, kenapa harus jadi promotor di UIN? Mereka bilang ya, yang mengerti tentang filsafat hukum ini ya Anda jadi jadi juga orang itu jadi doktor akhirnya, walaupun saya tanya apa ya betul saya jadi promotor itu kan. Nah ini satu gambaran bahwa mungkin banyak hal harus kita kaji ulang, perspektif kita harus kita buka terhadap semua, terhadap hukum adat, terhadap hukum Islam, terhadap hukum apapun kita harus membuka ini. Saya teringat satu hari bersama Pak Romli Atmasasmita, Pak Bugani, ketika harus menyusun rancangan undang-undang tentang kebailitan.
Kita cuma punya peraturan-peraturan kepailitan yang kita warisi dari zamannya Hindia Belanda. Sekian lama kita perlakukan. Pas datang krisis moneter 98, berbagai tekanan datang pada kita. Saya sudah bekerja di Sekretariat Negara pada waktu itu, walaupun saya tidak menangani masalah hukum, saya menangani masalah politik dan masalah presiden aja. Yang menangani hukum, sana ada Pak almarhum guru kita, Pak almarhum Profesor Hamid Atamimi, ada Pak Bambang Kesoro, ada Pak Lambok, dan lain-lain. Kita seperti dipaksa untuk membuat undang-undang kepailitan. Keluarlah Perpu Kepailitan pada waktu itu, diubah menjadi undang-undang kepailitan. Pas saya jadi Menteri Kehakiman, kita harus mengubah undang-undang kepailitan hasil paksa-paksanya IMF, World Bank, Amerika, dan segala macam. Pada waktu itu kita terpikir, mestinya dalam hal kepailitan ini, kita harus mengadopsi kaidah-kaidah hukum adat dan hukum Islam. Ya, karena begitu banyak ada bicara kepailitan, hutang piutang, begitu banyak kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis yang bicara tentang hutang piutang ini. Penangguhan, kalau orang itu berhutang dalam keadaan dia kesulitan membayar, berilah waktu dan sebagainya, itu dikemukakan dalam banyak ayat. Maka timbullah ide baru pada waktu itu. Sehingga yang muncul bukan undang-undang kepailitan, tapi undang-undang kepailitan dan PKPU. PKPU-nya itu nggak ada di hukum Belanda, nggak ada dalam praktek kita. Itu betul-betul merupakan satu ijtihad baru, mengadopsi kaidah-kaidah hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum adat. Jadilah penundaan kewajiban pembayaran utang yang sekarang dipraktekkan, walaupun prakteknya nggak sebagus seperti kita rumuskan pada waktu itu. Nah, semua ini bagi kita adalah tugas dan kewajiban, dan sepakatlah kita bahwa yang menjadi rujukan utama kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Filosofinya ada Pancasila di dalam itu, saya kira kita paham semua itu. Tapi juga yang paling penting bagi kita adalah meluaskan pandangan, meluaskan horizon akademik kita, merumuskan kaidah-kaidah baru dan yang kita anggap relevan dan paling sesuai dan paling mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di zaman kita sekarang ini. Dan sekiranya tantangan kita cukup besar Bapak semua ya. Saya ditugasi oleh Pak Presiden dengan Pak Erlangga Hartarto ya. Target kita ini paling lama 3 tahun lagi kita akan menjadi anggota OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, berpusat di Prancis. Walaupun ada sedikit ya biasalah Israel macam-macam begitu, tapi kita lewati aja. Dan satu hari saya rapat OECD, jadi board pimpinan itu dan sekjen OECD mengatakan, Pak Yusril, sekarang bukan Indonesia butuh OECD. Sekarang OECD yang butuh Indonesia. Jadi Anda siap-siap aja. Ternyata kita harus melakukan penyesuaian, reform birokrasi, kemudian peraturan-peraturan pemberantasan korupsi, sistem perbankan dan lain-lain. Sekitar 280-an konvensi OECD yang harus kita adopt dan kita sesuaikan. Ya, konsekuensinya memang kalau masuk resmi sebagai anggota OECD 3 tahun yang akan datang, maka Indonesia tidak lagi akan dianggap sebagai negara berkembang. Indonesia sudah masuk kelompok negara maju dengan segala tantangan yang berat yang kita hadapi. Dan di satu pihak saya merasa agak bahagia juga karena resmi anggota OECD Asia itu hanya 2, Jepang dan Korea Selatan, yang dianggap negara maju. Kalau 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi Indonesia masuk OECD, maka Indonesia pun sudah masuk ke dalam kelompok negara maju. Dan karena itu banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita sesuaikan, banyak hal yang harus kita modifikasi. Dan saya kira tugas dari Bapak dan Ibu sebagai para ahli, mereka yang terlibat secara akademik dalam dunia ilmu perundang-undangan, dan rekan-rekan saya Pak Dahana, kemudian Ibu Jayani dan lain-lain yang tiap hari terlibat praktek di lapangan. Apalagi Pak Dahana itu tiap hari harus mengkoreksi, mengharmonisasikan
rancangan undang-undang, rancangan peraturan, sampai rancangan peraturan menteri pun harus beliau harmonisasikan. Tugasnya berat sekali. Dan saya kira jangan dibiarkan kami para praktisi di birokrasi itu sendiri, tapi sumbangan pemikiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu para akademisi, sumbangan dari para praktisi, Pak Segap dan lain-lain sangat membantu kita semua. Mudah-mudahan seminar ini betul-betul bermanfaat bagi kita, membuka wawasan, ya, dan bekerja keras untuk membangun bangsa dan negara kita khususnya di bidang hukum. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan seminar ini dibuka dengan resmi. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.